Presiden pertama Indonesia, Sang Proklamator Soekarno, tercatat telah beberapa kali selamat dari upaya percobaan pembunuhan. Perencanaan pembunuhan tersebut dilakukan oleh para pemberontakan di Indonesia hingga pihak luar, yaitu CIA. Namun, semua upaya percobaan pembunuhan itu semuanya gagal karena kesigapan para pengawalnya dalam melindungi Soekarno. Tapi ada pula rumor yang mengatakan selamatnya Presiden Soekarno karena dikaitkan dengan hal-hal mistis. Terlepas dari kebenaran akan rumor tersebut, berikut 7 percobaan penyerangan terhadap Soekarno yang gagal. Number 1. Granat Cikini. Pada 30 November 1957, Presiden Soekarno mengunjungi perguruan Cikini atau Percik yang merupakan tempat bersekolah kedua anaknya, yaitu Guntur dan Megawati, dalam rangka perayaan ulang tahun yang ke-15 perguruan Cikini. Saat menjelang acara selesai, tepat pukul 20:45 malam, Soekarno bersama rombongan meninggalkan tempat menuju mobil kepresidenan. Tiba-tiba terjadi ledakan granat di tengah acara dan menyusul ledakan kedua yang membuat orang-orang mulai panik dan berhamburan mencari selamat. Tak sampai di situ, 2 granat lagi dilemparkan ke sisi kanan dan ke sisi kiri gedung. Lalu, granat terakhir dilemparkan dari arah seberang gedung ke mobil presiden. Kaca-kaca mobil hancur dan bagian dalam mobil menjadi serpihan. Total ada 5 granat yang dilemparkan dalam peristiwa tersebut. Presiden Soekarno sendiri selamat karena dilindungi para pengawalnya. Mereka menutupi tubuh Soekarno dengan cara menindihnya berlapis-lapis. Dalam serangkaian kejadian tersebut, 10 orang tewas dan 100 orang terluka. Para pelaku berhasil ditangkap dan mereka dijatuhi hukuman mati. Para pelaku diketahui adalah anggota dari pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Number 2. Berondong peluru seorang pilot. 9 Maret 1960, tepat pukul 12:10 siang, Istana Merdeka dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan pesawat MiG-17 milik Angkatan Udara Republik Indonesia. Pesawat terbang meninggi melakukan manuver dari ketinggian 600 meter menembaki arah selatan gedung, tepat di mana ruangan Presiden Soekarno bekerja setiap harinya. Beruntungnya, pada hari itu Presiden Soekarno sedang tidak berada di Istana Merdeka. Diketahui Presiden Soekarno saat itu menghadiri rapat anggota DPA. Pelaku penembakan itu adalah Letda Daniel Maucar yang merupakan salah satu prajurit terbaik andalan TNI Angkatan Udara. Daniel Maucar adalah pilot muda yang cerdas yang dipercaya menggunakan pesawat jet tempur canggih masa itu. Namun, kecerdasan dan sejumlah prestasi pilot muda tersebut menjadi sia-sia dikarenakan ulahnya Daniel Maucar terpengaruh tipu daya Permesta, di mana Permesta saat itu melakukan gerakan pemberontakan yang menentang kepemimpinan Presiden Soekarno. Number 3. Penyerangan mortir di Makassar. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams diceritakan pada tahun 1960, rombongan Presiden Soekarno baru tiba di lapangan terbang Mandai menuju kota Makassar. Di pertengahan jalan, rombongan presiden ditembaki dengan mortir. Beruntungnya, Soekarno berhasil lolos dari serangan tersebut. Belakangan diketahui pelaku penembakan adalah gerombolan Kahar Mujakar, pemimpin DITII Sulawesi Selatan. Setelah insiden penembakan terjadi, Presiden Soekarno masih melanjutkan perjalanannya, bahkan dengan jeep kap terbuka, dikarenakan pada saat itu Presiden disambut rakyat di kanan kiri jalan. Number 4. Ledakan konvoi di Makassar. Setelah percobaan penyerangan pada tahun 1960 di Makassar gagal, 2 tahun setelahnya pada 7 Januari 1962 terjadi lagi penyerangan terhadap Presiden Soekarno. Pada saat itu, rombongan presiden sedang melakukan konvoi bersama beberapa duta besar, pejabat pemerintah, serta para wartawan. Saat melewati Jalan Cendrawasih Makassar, tiba-tiba terdengar ledakan di belakang mobil presiden. Sebuah granat meledakkan mobil persis di belakang mobil presiden. Tak lama kemudian terjadi baku tembak antara pengawal presiden dan para pelaku pelempar granat. Dalam peristiwa itu, 5 orang tewas dan 31 orang terluka, sedang Presiden Soekarno sendiri berhasil diselamatkan. Meski demikian, Presiden Soekarno
masih sempat berpidato di Gor Montangin, Makassar. Setelah peristiwa itu, beberapa hari kemudian, para pelaku berhasil ditangkap. Diketahui mereka menamakan diri Resimen Pertempuran Koordinator Angkatan Darat Revolusioner. Number 5. Rencana penyerangan di hari Idul Fitri. Perencanaan penembakan terhadap Presiden Soekarno terjadi pada 9 Maret 1962, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1381 Hijriah. 9 anggota DITII berkumpul di titik pertemuan di mana mereka telah menyiapkan sejumlah senjata terdiri dari 2 pucuk senapan Carl Gustav, 5 pistol, dan 1 granat. Diketahui mereka adalah anggota DITII pimpinan Kartosuwiryo yang bernama Dacia, Harun, Abidin, Kadri, Hidayat, Kholil, Hamdan, Anwar, dan Iding. Belum juga terlaksana 2 anggota DITII yaitu Iding dan Hidayat berseteru yang menyebabkan Iding berkhianat. Iding membeberkan rencana penyerangan Soekarno ke aparat setempat. Atas laporan tersebut, tentara berhasil menangkap 3 dari anggota DITII dan 5 lainnya berhasil melarikan diri. Dengan tertangkapnya 3 anggota DITII, rencana penyerangan terhadap Soekarno akhirnya tidak terlaksana. Number 6. Rencana penyerangan di hari Idul Adha. Akibat kegagalan penyerangan di hari Idul Fitri, DITII tidak menyerah dan merencanakan pembunuhan Soekarno tepat pada Hari Raya Idul Adha 14 Mei 1962. Ketika salat Id sedang berlangsung, sebuah tembakan mengarah ke Presiden Soekarno. Namun tembakan tersebut tidak mengenai Soekarno, tapi melukai 3 orang yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Harun dan Hidayat, 2 orang pelaku yang belum tertangkap pada perencanaan pembunuhan Soekarno di hari Idul Fitri di tahun 1962, melarikan diri dan sempat menyembunyikan pistol di bawah tikar. Mereka juga sempat membuang granat ke sungai Cisadane. Banyak orang mengaitkan kejadian ini ke hal mistis, di mana menurut pengakuan pelaku, setelah tertangkap, pelaku yang membidik Soekarno melihat 2 orang yang sama yang membuatnya kebingungan. Bahkan tembakannya meleset yang malah mengenai Ketua DPR Jainul Arifin. Para pelaku berhasil ditangkap dan kemudian mereka divonis mati dan beberapa dari mereka dihukum seumur hidup. Para pelaku teridentifikasi adalah jaringan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Number 7. Percobaan oleh CIA. Telah lama Dinas Keamanan Nasional Amerika Serikat khawatir terhadap sepak terjang Soekarno pasca diadakannya Konferensi Asia Afrika. Sikap Soekarno yang menyatakan dirinya adalah non-kombatan atau tidak ikut serta berperang dalam Perang Dingin membuat Amerika ingin menyingkirkan Soekarno. Amerika melalui CIA berupaya melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Soekarno pada musim semi di tahun 1965. Namun, rencana pembunuhan tersebut tidak terlaksana karena rupanya CIA memiliki rencana lain, yaitu menjatuhkan Soekarno melalui peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kisah mengenai rencana CIA dalam menjatuhkan Soekarno akan Mimin bahas di video berikutnya berdasarkan referensi sumber terpercaya yang juga berasal dari media sosial.